Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Darmadi dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2001 dengan NIM 211104143100005. Di sini saya akan membuat video orasi tentang realitas politik yang ada di Indonesia, yaitu pelecehan seksual, darurat keadilan di Indonesia. Melihat banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di negeri ini membuat kita bertanya-tanya, apakah keadilan di negeri ini sudah dijalankan dengan semestinya? Kekerasan seksual adalah sebuah pemberitaan yang sudah lama menjadi permasalahan masyarakat di dunia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah menjadi hal yang sering didengar di telinga masyarakat karena banyaknya kasus pelecehan yang terjadi tiap tahunnya dan tidak kunjung selesai. Meski dunia telah memiliki sejumlah kebijakan yang mengatur mengenai tindak pidana pelaku kekerasan seksual, namun hal itu tidak menjamin rasa aman. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, bahkan pada tempat yang dianggap paling aman sekalipun seperti rumah dan sekolah. Tercatat bahwa Komnas Perempuan telah menerima sebanyak 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang periode Januari sampai dengan Oktober 2021. Jumlah ini mengalami lonjakan drastis 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Maka tidak heran jika saat ini Indonesia dibilang darurat kekerasan seksual karena ruang aman bagi perempuan menjadi semakin sempit, bahkan kini merambat ke dunia maya. Contohnya di dunia maya seperti seseorang pria mengirim video atau foto seksinono untuk diperlihatkan. Di darurat kekerasan seksual yang kerap terjadi saat ini tak bisa bilang hanya dimaknai dengan makin tinggi dan ekstrimnya angka kekerasan saja, namun justru kegagalan dalam pengusutan serta penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat para korban merasa semakin tak berdaya dan kehilangan rasa aman. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam laporannya menyebutkan bahwa kekerasan di antara anak-anak muda telah menjadi pembicaraan kesehatan masyarakat dunia. Kekerasan yang dimaksud meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, perundungan, hingga pembunuhan. Meski sebagian besar terjadi pada kaum muda laki-laki, namun tidak menjamin tiap perempuan muda memiliki rasa aman. Faktanya, WHO mengatakan terdapat studi yang melaporkan bahwa pengalaman seksual pertama pada 3-24% perempuan muda adalah kekerasan seksual. Yang artinya secara umum tiap 1 dari 8 kaum perempuan muda adalah korban kekerasan seksual. Apakah penyebab terjadinya pelecehan seksual itu bisa terjadi? Apakah adanya keinginan dari pelaku atau kelengahan dari korban? Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorong perilaku melecehkan. Biasanya korban pelecehan seksual mempunyai akibat yang telah terjadi pelecehan tersebut. Apa akibatnya dari pelecehan seksual itu sendiri? Tindak diskriminasi atau kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi kepada korban. Korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres, pasca trauma. Gangguan ini membuat memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. Biasanya para korban pelecehan seksual itu sendiri lebih untuk menutup diri atau enggan menceritakannya kepada orang lain. Permasalahan tersebut tidak dilaporkannya ke pihak kepolisian karena korban lebih untuk tidak bercerita. Pada saat ini perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan UU TPKS yang baru disahkan pada bulan April 2022 lalu, pemerintah serta merta agar mengimplementasikan undang-undang ini digunakan untuk menghadapi kekerasan seksual itu sendiri. Menurut Undang-Undang TPKS, terdapat 9 bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, serta pemaksaan aborsi. Apa aja sikap kita, solusi, dan sikap kita terhadap permasalahan yang terjadi? Walau begitu, nyatanya masih banyak korban kekerasan dan pelecehan seksual justru enggan untuk melaporkan dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Akibatnya kasus demi kasus makin banyak yang muncul karena kurangnya pemahaman dan penanggulangan atas kejadian
kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi. Adanya tekanan sosial, malu, dan lemahnya hukum menjadi pemicu kenapa angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih terhalang tinggi. Di satu sisi, hal ini juga membuat korban merasa tersudut dan tertekan, bahkan hingga depresi. Apa aja sikap kita seorang mahasiswa untuk menanggapi pelecehan seksual itu terjadi? Yang pertama, aware is the key. Yang kedua, jangan takut untuk speak up dan tegas apabila terjadi pelecehan seksual. Yang ketiga, bantu korban pelecehan seksual atau semangatin dia. Yang keempat, edukasi orang-orang sekitar terhadap betapa pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual. Terima kasih atas video ini yang saya buat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.